Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan mewakili kelompok 3 dalam memaparkan materi mengenai understanding by design yang terfokus pada tahap kedua, yaitu bukti penilaian. Sumber yang kami gunakan adalah artikel ilmiah yang berjudul Metode Understanding by Design sebagai satu metode pembelajaran alternatif dalam upaya meningkatkan higher order thinking skills peserta didik. Sebuah kajian teoritis yang disusun oleh Antonius Deni Cahyo Sulistiono. Dan satu lagi artikel ilmiah yang berjudul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan UBD yang disusun oleh Neni Setiawati dan kawan-kawan. UBD sendiri merupakan pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pada tujuan pembelajaran dan pemahaman peserta didik. Pemahaman dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama, menentukan hasil belajar yang diinginkan. Yang kedua, menentukan asesmen atau bukti penilaian yang akan digunakan. Dan yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran. Karena kami berfokus pada tahap 2 yaitu bukti penilaian, maka saya akan memaparkan materi mengenai bukti penilaian. Guru harus menentukan bukti yang menunjukkan bahwa peserta didik benar-benar memahami materi pembelajaran. Tujuan penentuan bukti penilaian untuk memastikan pemahaman peserta didik dalam suatu materi pembelajaran. Terdapat 6 aspek pemahaman menurut Wiggins dan McTighe, yaitu menjelaskan, yang kedua menginterpretasi, yang ketiga aplikasi, yang keempat perspektif, yang kelima empati, dan yang keenam menyadari diri sendiri. Peserta didik yang memahami materi pembelajaran pasti mencakup aspek pemahaman tersebut. Bukti penilaian yang harus jalan dengan materi pembelajaran yang telah dirancang, sehingga bukti penilaian tetap disesuaikan dengan materi pembelajaran. Pada bukti penilaian, guru mengumpulkan bukti terkait hasil atau pemahaman yang ingin dicapai oleh peserta didik dengan menggunakan asesmen. Asesmen ini bisa berupa penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Selain asesmen juga bisa proyek, portofolio, kuis, tugas, tes yang berupa ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Dan yang terakhir bisa juga dengan observasi. Bukti ini harus didokumentasi dan divalidasi untuk memastikan bahwa pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Bukan hanya materi yang diselesaikan, tapi juga rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Dengan bukti penilaian dari hasil yang dapat diidentifikasi atas pemahaman peserta didik, maka guru dapat merencanakan aktivitas pembelajaran yang relevan. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran dapat diukur dengan bukti penilaian tersebut. Desain penilaian juga harus mempertimbangkan umpan balik yang akan disampaikan kepada peserta didik. Proses penilaian bukan hanya tentang memberi nilai, tetapi juga memberi kesempatan bagi peserta didik untuk belajar lebih lanjut melalui umpan balik. Kesimpulan, guru harus tepat dalam pemilihan bukti penilaian agar dapat menilai sejauh mana pemahaman peserta didik dalam suatu materi pembelajaran, sehingga metode perencanaan pembelajaran dengan pendekatan UBD dapat diterapkan dengan baik dan tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Sekian pemaparan materi dari saya selaku kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.